Selamat pagi, jumpa kembali dengan channel Perjalanan Semesta. Hari ini Jumat Pon 24 September 2021. Kiranya berkat Tuhan melimpah mengenangi saudara-saudara semua dimanapun saudara-saudara berada. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang kita rayakan sampai dengan saat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah Tuhan yang senantiasa mengalir, memenuhi kehidupan kami, mengenangi kehidupan kami. Kalau kami boleh sampai di saat ini, sampai di 24 September 2021, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami hendak melanjutkan hari ini, namun sebelumnya hendak menghayati merefleksikan sabda Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab pada pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai ayat 25. Demikian. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pengawal pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberikan hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Demikian bacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan sabda Tuhan, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jangan merampas kemuliaan Tuhan. Demikian, atau tentang merampas kemuliaan Tuhan. Demikian judul Inspirasi Pagi, Sapaan Pagi di Perjalanan Semesta. Nah, saudara-saudara, kenapa Herodes mati? Ya karena Herodes melakukan tindakan yang berseberangan dengan kehendak Tuhan. Sebelum narasi ini, ceritanya adalah peristiwa ajaib ketika Yohanes dan ketika Yakobus mati, lalu Petrus dilepaskan dari penjara. Nah, dari peristiwa itu kemudian Herodes merasa diri orang paling hebat, orang paling istimewa, orang yang bahkan minta atau sama dengan Tuhan. Nah, perasaan yang demikian menjadikan manusia lupa akan dirinya. Sanjungan pujian menjadikan manusia lupa, dan lupa diri menjadikan manusia semakin sombong. Dia lupa bahwa kemuliaan hanya untuk Tuhan, dan manakala merampas kemuliaan Tuhan, maka akan ada hukuman, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dan Herodes mati karena merampas kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita tanpa kita sadari seringkali kita juga merampas kemuliaan Tuhan dengan disadari atau tidak. Kita seringkali punya hak untuk menghakimi orang lain, memvonis orang lain atas sebuah tindakan atau berbuah-buah tindakan, dan cara pandang kita pun seringkali banyak dipengaruhi oleh rasa, bukan tuntunan
Allah. Nah, ini yang menarik untuk kita refleksikan di perjalanan semesta ini. Apa yang kita lihat baik, apa yang kita pandang baik, apa yang kita rasakan benar, belum tentu benar. Nah, ini yang penting. Dan cara mengukurnya adalah secara sederhana. Adakah aku atau egoku ternaikkan atau kesombonganku terbangkitkan? Dan di situ juga ada cara mengukurnya. Kalau kita melakukan segala sesuatu demi orang lain hanya untuk mencari kepuasan, maka di situ sebenarnya kita merampok kemuliaan Tuhan. Dan konsekuensinya ya seperti Herodes. Tapi mending seperti Herodes. Kalau tidak, ya akan repot. Tapi yang pasti di sapaan semesta atau sapaan perjalanan semesta pagi ini, jangan pernah sekalipun merampok kemuliaan Tuhan. Kita manusia sebatas melakukan. Pengalaman Herodes seharusnya menjadi cermin bagi kita bahwa mengambil alih kemuliaan Tuhan sebesar apapun, sekecil apapun, tidak diperkenankan. Ya, maka mari kita melakukan tindakan baik, mengizinkan orang lain atau pihak lain melakukan tindakan-tindakan baik, dan jangan membatasi tindakan baik. Herodes marah ketika Petrus keluar atau lepas dari penjara, kemudian menyuruh banyak orang mencari Petrus. Dan Herodes bangga ketika dia mendapatkan kemuliaan dari masyarakat. Tapi pada akhirnya Allah tidak berkenan. Kisah para Rasul mencatat bahwa atas tindakan itu Herodes ditampar oleh malaikat, entah dengan cara apa, mungkin kepleset karena terlalu gemuk, lalu kemudian langsung meninggal. Tapi yang jelas penghayatan penulis Kisah para Rasul bahwa kematian Herodes adalah akibat dari tindakan yang mengambil alih kemuliaan Tuhan. Maka mari kita berhati-hati di titik itu. Mari kita memuji nama Tuhan saja, memuliakan nama Tuhan dengan apapun yang kita jumpai. Bahkan terkadang kita menjumpai sesuatu yang menyakitkan di dalam kehidupan, tapi refleksikan itu bahwa Tuhan berkehendak baik untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa kemuliaan hanya untuk Engkau. Ampuni kami yang selama ini tanpa kami sadari, kami merampok kemuliaan Tuhan. Tanpa kami sadari, kami merampas kemuliaan Tuhan. Dan itu berakibat tidak menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kami melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau saja yang dimuliakan. Biarlah kami belajar untuk menyalibkan diri kami sendiri, sehingga hanya Engkau yang dikenal dan dipermuliakan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perjalanan semesta. Selamat melanjutkan kehidupan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share jika bermanfaat. Tapi kalau nggak bermanfaat, ya silahkan tinggalkan. Begitu saja. Selamat melanjutkan kehidupan. Tuhan memberkati.